baina yadai. Itu nih ayatnya betul ya. Nah, di sini kalau kita lihat artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi ini pada Bani Israel pada waktu beliau diutus, bahwa beliau itu adalah nabi yang membenarkan kitab Torah, bukan menghujat kitab Torah, bukan mengutuk kitab Torah, tapi membenarkan bahwa kitab Torah itu adalah ajaran yang benar. Kemudian beliau membawa Injil, kabar gembira atau Injil. Nah, ketika beliau membawa Injil, kabar gembira, nah beliau menyampaikan di situ nubuatan yang sama yang seperti dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang kehadiran beliau. Nabi Isa menceritakan bahwa nanti akan datang nabi penutup yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu Yordan yang kami pahami. Kalau Uni kasih tafsir Al-Muyassar ya, dalam Kemenaknya atau Kementerian Saudi Arabia ya, di sini tertulisnya begitu. Sampaikan pula kepada kaummu wahai Rasul, ketika Nabi Allah Isa berkata kepada kaumnya. Jadi di sini Allah memerintahkan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada kaumnya Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat Islam bahwa dulu Isa gitu ya. Ya, Isa berkata pula kepada kaumnya dulu, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian, membenarkan ketika Nabi Musa ada, itu betul, itu benar. Tuh. Dan aku menyuruh kalian untuk membenarkannya. Tetapi ketika Muhammad datang kepada mereka dengan ayat-ayat nyata, mereka berkata, apa yang kamu bawa ini hanyalah sihir. Ketika Nabi Muhammad hadir, maka orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad itu membawa sihir. Begitu. Kurang lebih seperti itu, Yordan. Assalamualaikum ya semuanya Kak Uni. Aku izin dulu, itu yang menghujat biar berhadapan dengan aku, biar suruh ongkem gitu. Biar yang menghujat-hujat di bawah yang tapping naikin. Gak berani tuh, gak berani. Si kiamat aja yang capek nutup-nutup mukanya ketahuan juga ya kan. Jangan saling menghujat lah, jangan saling menghujat. Iya, si kiamat aja yang capek nutup mukanya ketahuan juga aslinya. Tinggal nunggu aja lagi pakai baju Shopee dia. Ya, Yordan tadi surah An-Nisa ayat berapa, Yordan? Ayat 30. Jadi dalam Islam itu kami membenarkan kenabian Isa, kenabian Nabi Musa, kenabian Nabi Ibrahim gitu. Bukan, An-Nisa 171. 171. An-Nisa 171. Ya. Kalau perbedaan kita, orang-orang Bani Israel atau Yahudi mayoritas menolak kenabian Nabi Isa, kenabian Nabi Muhammad. Kalau Kristen bukan hanya menerima kenabian Isa, bahkan mengangkatnya menjadi Tuhan. Kalau Islam tidak menolak kenabian para nabi, Nabi Isa tidak, tapi tidak diangkat jadi Tuhan. Begitu. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Jadi Allah menciptakan. Jadi gini ya, kita harus tahu, Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimat. Kalimat itu dalam istilah bahasa Arab artinya adalah kata. Nah, kalimat diambil oleh bahasa Indonesia menjadi kumpulan kata. Sebenarnya artinya kata. Kata apa yang menjadi asbab adanya Isa dan adanya Nabi Adam? Kalau Allah ingin sesuatu itu, Allah tidak perlu repot-repot. Allah tinggal berkata kun. Artinya jadi. Fayakun, maka jadilah. Itu. Jadi ketika Allah berkata kun, ya jadi. Karena Tuhan, karena Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa, nggak perlu harus capek-capek ya jadi manusia gitu ya. Tinggal berkata kun maka jadi apa yang Allah kehendaki. Dan Nabi yang Isa juga itu datang, ruhnya dibawa oleh malaikat Jibril. Karena manusia itu ketika ada jasad ada ruh. Nah, ketika Allah berkata kun untuk penciptaan Nabi Isa, yang membawa ruhnya adalah malaikat Jibril gitu, atas perintah Allah. Gitu, Yordan. Ya, silakan nih Indomaret, Islam Kristen Indomaret. Aku mau makan dulu, lapar loh aku loh ya. Makan dulu aku Bang Alek ya. Yordan tadi udah makan nih, cepet kali Yordan makan. Oke, Uni.
jaga kesehatan ini, jaga ini. Ya, jadi Yordan, ada hal yang fundamental yang berbeda antara kita orang Islam dengan Yahudi. Walaupun secara esensi banyak orang Yahudi mengakui bahwa esensi yang kami kenalkan Tuhan Islam itu sama dengan esensi yang diperkenalkan Tuhannya orang Yahudi. Karena tidak ada satupun orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang berbentuk, ya. Dan juga masalahnya adalah nenek moyang Yordan, Bani Israel, mayoritas menolak Nabi Isa dikarenakan Nabi Isa bukan dari keturunan Yahudi menurut orang Yahudi, bahkan dia dituduh anak hasil zina. Nah, kemudian bukti bahwa Nabi Isa memang tidak layak dan tidak pantas dijadikan Tuhan menurut orang Yahudi adalah ketika mereka mengaku berhasil membunuh Nabi Isa. Makanya Allah membatalkan itu, membantah maksudnya. Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, sama seperti Nabi Ibrahim yang juga termaktub dalam Dead Sea Scroll, diceritakan bahwa dia pernah dicampakkan ke dalam api. Dia seolah-olah kalau mata orang melihat dia mati, Nabi Ibrahim itu. Tapi karena Allah punya kuasa terhadap hambanya, Nabi Ibrahim diselamatkan. Sama Nabi Yunus itu seolah-olah kalau orang melihat di kapal dia ditelan sama ikan paus, mati harusnya. Nggak ada orang yang bisa hidup dalam akal manusia. Tapi kemudian info sesungguhnya yang tidak diketahui oleh orang yang melihat, Allah beritahu dia masih hidup. Begitu. Nah, sama Nabi Isa itu dalam pandangan orang-orang waktu itu yang membunuh dia menganggap dia sudah mati. Padahal Allah menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Apa yang sulit bagi Allah? Tapi tindakan Allah itu tidak menjadi asbab hinanya Allah. Jadi kalau orang Kristen bilang, oh kalau gitu si Rifa sama aja bilang sama kita, apa sih yang sulit bagi Tuhan? Bisa dong Tuhan jadi manusia. Masalahnya itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ketika Tuhan jadi manusia itu sedang mengingkari banyak sifat ketuhanan, menyamakan dirinya dengan makhluk, membuat dia menjadi tidak kudus lagi karena manusia itu punya di dalam badannya. Kemudian membuat dia menjadi mengecil. Jadi sudah tidak berlaku lagi kata dia maha besar, dia maha suci, udah nggak berlaku lagi. Hilang semua esensi ketuhanannya hanya karena satu kelakuan dia gitu. Sama kayak Uni lah. Uni punya 3 sifat misalkannya. Uni ngaku-ngaku sama kalian. Uni Rifani lembut kalau bicara, pengasih kepada anak kecil, suka memberi. Bentuk kasih sayang Uni memberikan ginjal anak orang lain yang udah Uni bunuh kepada anak Uni. Tapi Uni bilang itu bentuk kasih Uni kepada anak orang lain gitu. Itu sama Uni kayak mengingkari semua perkataan Uni itu. Psikopat Uni namanya. Ya, oke, ini mamaku telepon dulu bentar. Silakan Bang Beng. Apa nih? Oke, di sini ini konten baru ku Bang. Kalau yang lama udah lama banget aku mengikuti Kak Uni ini. Aku selalu baca tapping-tapping yang bagus di sini. Coba suruh naik aja yang tapping-tapping yang menghujat tuh. Kalau dia tuh jantan gitu. Ini salam dari Beng Beng. Gitu. Berhadapan dengan aku aja dah. Kayak gitu Bang, salam aku. Teruskan saja, ini untuk realitas Islam ya. Teruskan pokoknya. Hotelnya pada nggak berani nih Bang. Arnold, naik 0. Arnold.